Ya, kenalkan nama saya Tan Francisco Setiawan. Di sini saya akan menyampaikan proposal proyek yang sudah saya buat untuk Bapak atau Ibu yang berada di toko grocery motor. Nah, di sini kami memiliki topik yang cukup menarik nih, yaitu topik mengenai peningkatan sistem kasir yang berada di toko grocery motor. Memang kami melihat beberapa kendala yang berada di sistem kasir ini. Sebelum dari itu, kami akan memperkenalkan beberapa anggota kami. Ya, saya sendiri sebagai Francisco Setiawan sebagai ketua yang akan menaungi di bagian front end. Kemudian ada dua teman saya, yaitu Albert Dominico dan Audrey Clarianti. Dan mereka, si Albert ini akan menaungi di bagian back end dan Audrey akan menaungi di bagian sistem analis. Nah, kemudian kami lanjut ke latar belakang. Latar belakang di sini memang penting ya. Di sini toko grocery motor menyediakan penjualan peralatan motor. Penjualan tentunya membutuhkan sebuah pendataan kepada setiap barang yang masuk atau keluar. Dengan adanya proses digitalisasi di zaman sekarang ini, dapat membuat Anda untuk lebih efektif dan fleksibel dalam keinginan bisnis. Nah, memang proses kasir lebih dimudahkan ya. Nah, terus juga kami melihat memang di toko grocery motor ini memang sudah ada sistem kasir yang tersedia. Namun, kami merasa perlu untuk meningkatkannya lebih lagi agar yaitu lebih efektif dan fleksibel. Kemudian lanjut ke tujuan meningkat. Yang pertama ada dua. Yang pertama, meningkatkan sistem pendataan barang agar laporan yang ditampung dapat lebih banyak. Nah, memang perlu diketahui ya bahwa penyimpanan itu yang cukup penting. Nah, kami menemui kendala bahwa penyimpanan yang ada di kasir sebelumnya ini memang hanya ada di 1 bulan sebenarnya. 1 bulan itu hanya untuk penyimpanan dan itu pun perlu di reset. Jadi harus ditulis lagi pada tulisan kertas atau pendataan lainnya gitu. Dan ini memang menjadi tantangan yang cukup besar. Dengan digitalisasi ini kiranya dapat membuat penampungannya lebih besar gitu. Kemudian kedua menjadi berbasis web agar dapat dilakukan secara fleksibel. Yang dimaksud fleksibel ini dibuatnya di berbasis web ini agar dapat dilakukan dimanapun. Jadi misalnya dalam keadaan berpergian atau dimanapun, dengan menggunakan web ini kita dapat mengaksesnya dimanapun kita berada gitu. Kemudian lanjut ke ruang lingkup. Ruang lingkup ini ada dua. Di sini yang pertama, data yang dibuat berisi input data, edit data, rincian data, harga barang, jumlah barang, nama barang, dan kode barang. Nah, di sini memang perlu ya adanya namanya input data, edit data. Nah, ini tujuannya untuk memasukkan barang-barang yang sudah ada kepada sistem kasir. Nah, maka dari itu kita tuh bisa mengecek barang-barang yang ada hanya dengan lewat komputer atau laptop gitu yang sudah dipasangi websitenya itu. Kemudian selanjutnya ada hasil transaksi yang dibuat akan dilakukan printing berupa nota kwitansi ya. Pada umumnya ya, nota itu akan dimunculkan berbentuk kwitansi. Kemudian ada di batasan. Nah, yang pertama, sistem ini dibatasi hanya pada pencatatan data penjualan. Ini memang kami masih membatasi ya, tidak sampai ada yang analisis. Kemudian kita bisa mengetahui untung ruginya atau kami bisa mengetahui harus bagaimana ke depannya. Kita belum memasukkan hal itu. Kemudian kedua, pengurangan harga atau diskon harus dilakukan secara manual. Nah, ini sangat disayangkan sekali karena memang ini tetap ada pembatasan. Kemudian untuk anggarannya sendiri ya kami mengajukan sebanyak 11.840.000 untuk 3 orang pekerja ya, dari tadi yang tadi kami sebutkan ada peran saya sendiri, Audrey dan Albert sendiri. Nah, di sini kami mengajukan anggaran sini dengan biaya per jamnya itu 20.000 selama 8 jam kerja. Nah,
Dan pada hari libur itu kami tidak akan digaji, kami tidak akan meminta biaya tambahan, dan kami akan bekerja pada hari kerja saja. Dan itu tidak akan masuk ke anggaran ya, kalau untuk yang tidak bekerja itu. Nah, sini bisa dilihat juga ya, ada beberapa tabel yang menunjukkan berapa harga yang kami tentukan gitu. Kemudian mengenai waktu pengerjaan ini kami akan lakukan sekitar dari 30 April 2024 hingga selesai sekitar 8 Juli 2024. Karena ini mohon maaf karena bisa sewaktu-waktu berubah begitu. Nah, bisa dilihat bahwa di awal sini kita membutuhkan analisis kebutuhan sistem. Tentunya kita akan mengumpulkan beberapa data atau mengumpulkan keinginan Bapak atau Ibu juga untuk kami terapkan pada program kami. Kemudian kita akan melakukan langsung ke desain aplikasi yang dilakukan itu selama implementasi pembuatan websitenya itu menjadi lebih mudah. Kemudian ada perubahan website itu menjadi isi dari website. Kemudian ada uji coba sistem. Uji coba sistem ini akan melakukan testing gitu ya teman kami. Kemudian ada review UI atau UI. Setelah kami membuat beberapa begitu ya, yang hasil kami akan memberikan pada user. Nah, kami menghimbau agar Bapak atau Ibu bisa mengoreksi atau merevisi yang diinginkan agar hasil yang dihasilkan itu maksimal begitu. Dan dilanjutkan revisi dan kemudian ada training juga. Nah, bisa dilihat bahwa pengembangan website itu memang cukup lama. Kita mendapati di 55 hari sendiri. Nah, kemudian untuk dokumentasinya, sini ada CV saya dan ada alur. Nah, yang saya ketahui di dalam sistem ini memang perlu ada namanya memasukkan data-data terlebih dahulu. Data-data barangnya akan kami masukkan kepada sistemnya, websitenya. Kemudian untuk di bagian di customer akan masuk ke dalam toko, kemudian akan melakukan order. Nah, si kasir itu akan mengecek, karena memang sudah berbasis web ya, kita akan mengecek apakah stok itu ada atau tidak. Jika tidak ada, maka disayangkan itu harus menuju ke arah end. Jika masih ada, kasir akan menanyakan lagi apakah akan menambah pesan atau tidak. Jika menambah pesan, melakukan order dari awal gitu, dan melakukan pengecekan lagi. Jika tidak melakukan penambahan pesanan, kita akan membuat nota, dan dari nota printing itu kemudian customer akan membayar barangnya tersebut dan selesai. Alur yang kami pikirkan seperti itu. Mungkin itu sekian dari saya, proposal yang sudah saya buatkan. Kiranya Bapak atau Ibu tertarik ya akan proyek yang sudah kami rancangkan. Ya, terima kasih.